Salam bagi kita semua. Selamat hari Minggu, salam sejahtera. Dengan rasa syukur kita mengadakan ibadah Minggu di rumah atas himbauan pemerintah untuk menghadapi virus COVID-19. Maka marilah kita dengan rasa hormat dan sukacita menghadap Tuhan kita yang Maha Pengasih dan yang memelihara hidup kita hari demi hari hingga pada saat ini. Kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita mulai, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri bertunaskan keselamatan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucapkan syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, untuk melepaskan kami dari genggaman iblis, dosa dan maut. Tolonglah kami untuk mengenal dan menyambut Dia, Raja yang telah datang dan harus disembah oleh semua umat manusia di dunia ini. Kami mohon kepadamu, terangi dan kuasailah hati kami dengan roh-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu yang memerdekakan kami untuk mengabdi kepadamu. Amin. Yesus menebus
Marilah kita mendengarkan epistel atau pendahuluan khotbah bagi kita di minggu ini yang diambil dari Roma 16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita baca secara responsoria. Di ayat yang ke-27 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Mari kita baca bersama-sama ayat ke-27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Yesus ku juru selamatku, Tuhanku mengasihiku, tumpuan berharapanku dan perisai perlindunganku. Katalah hidupku sendu dan hatiku gundah pilu. Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku oleh Tuhanku. Setiap hasratku Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan, tertulis dalam Roma 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Dengar ucapanku, wahai bumi,
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan berita jemaat kita pada hari Minggu ini. Poin yang pertama yang melayani kebaktian kita pagi hari ini yang membawakan firman Tuhan adalah Amang Pendeta J. Lubis MTH. Poin yang kedua, Minggu Advent pada hari ini Minggu tanggal 20 Desember 2020 kita memasuki Minggu Advent yang keempat atau menyambut kedatangan Mesias Manang Panemunumuon di Haroro Nisipalua. Poin ibadah YouTube dan sekolah minggu masih kita lakukan pada hari ini Minggu 20 Desember 2020. Seperti biasa, ibadah video YouTube sekolah minggu masih dipandu oleh guru-guru sekolah minggu. Poin yang kelima, penggalangan dana dan penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 20 Desember 2020, jemaat kita akan melaksanakan penggalangan dana sosial dan penghiburan atau mangkapuli bagi keluarga Panggabean sektor 6. Alamat Jalan Saudara Ujung nomor 118, dan yang mengapuli atau memberikan kata-kata penghiburan yaitu dari sektor 1, sektor 4, dan sektor 5. Poin yang keenam, berita duka cita, penggalangan dana, dan penghiburan. Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 telah kembali ke rumah Bapa di sorga Ibu Nyonya Sitompul Nurhayati Boru Siregar, tutup usia 65 tahun, alamat Jalan Sisingamaraja Gang Sehati Medan, sektor 3. Penggalangan dana sosial tersebut dilaksanakan pada hari ini Minggu 22 Desember 2020. Yang mengapuli kepada sektor 3 tersebut yaitu sektor 2 dan sektor 7. Poin yang ketujuh, anggota jemaat yang bertambah sejak hari ini Minggu tanggal 20 Desember 2020 telah diterima menjadi anggota jemaat GKPI Jemaat Kus Air Bersih Medan, yaitu keluarga Bapak Yanta Walu Sela Simamora SH dan Ibu Marta Juliana Boru Sirait AMD beserta 1 orang anak. Mereka menerima pemberkatan nikah pada tanggal 23 Desember 2017 di GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan. Alamat mereka Jalan Turi nomor 64 Medan, masuk ke sektor 6. Poin yang ke-8, bakti sosial. Bagi jemaat yang ingin memberikan sumbangan untuk bakti sosial dapat menghubungi penatua sektor atau melalui rekening diakoni sosial jemaat. Poin yang ke-9, malam Natal. Perayaan malam Natal dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 masuk pukul 18 WIB dengan kapasitas 270 orang, terdiri dari 120 di dalam gereja dan 150 orang di gedung sekolah minggu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan wajib menggunakan masker.
hanya sekali kebaktian. Poin yang 10, Natal umum atau pesta Natal yang pertama. Perayaan pesta Natal yang pertama dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 dengan 2 gelombang. Gelombang yang pertama masuk pukul 9 WIB, dilaksanakan sakramen baptisan kudus dengan kapasitas 120 orang di dalam gereja. Gelombang yang kedua masuk pukul 17 WIB. Bagi warga jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis, agar mendaftarkannya dengan membawa surat pengantar dari penatua sektor masing-masing, bimbingan atau amar guru bagi orang tua, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, dimulai pukul 15 WIB, dengan mengikuti protokol kesehatan atau memakai masker dan membawa Alkitab. Poin yang ke-11, perjamuan kudus. Di tahun ini, secara khusus di bulan Desember 2020, perjamuan kudus ditiadakan oleh karena situasi dan kondisi COVID-19. Poin yang terakhir atau poin yang ke-12, bakti bulanan, dihimbau kepada seluruh jemaat yang belum melunasi bakti bulanan agar kiranya segera melunasinya, mengingat sudah mendekati akhir tahun. Dapat diserahkan melalui amplop persembahan atau kepada penatua sektor masing-masing. Demikian berita jemaat kita minggu hari ini. Shalom. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga. Pada sore hari ini kami boleh berkumpul Bapa di bait suci-Mu ini, mengadakan ibadah minggu melalui rekaman yang akan disaksikan oleh jemaat-Mu yang tidak boleh hadir pada minggu esok di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing dan memimpin kami, sehingga ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami mau berdoa buat pimpinan gereja kami Tuhan, Amang pendeta kami yang mana sebentar untuk menyampaikan firman-Mu kepada seluruh jemaat yang ada di jemaat-Mu ini Bapa. Kami mohon supaya Amang pendeta kami bertambah-tambah hikmat yang daripada-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, dan boleh kami melakukannya seturut dengan kehendak Bapa. Berkati Tuhan keluarga Amang pendeta kami, berkati juga seluruh anak dan dimanapun mereka berada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat yang melaksanakan ibadah saat ini Tuhan, pemandu kidung, juga organis yang liturgis Tuhan. Kami mohon agar kami diberikan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami membawa acara ibadah tersebut Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang mana di tanggal 15 Desember Tuhan, Engkau telah panggil seorang Bapa yang kami kasihi di sisi-Mu. Kami mohon supaya berikanlah Bapa penghiburan kepada keluarga, agar keluarga boleh lewat iman percaya mereka tidak larut di dalam kesedihan. Kami juga mau berdoa buat kegiatan gereja-Mu Tuhan di bulan Desember ini. Bapa, kami mohon turut campur tangan-Mu di dalam pekerjaan-pekerjaan yang diadakan oleh gereja-Mu Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik, khususnya untuk menyambut kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami,
supaya kami Tuhan boleh bertumbuh iman rohani kami dengan kedatangan-Mu Tuhan ke dunia ini, supaya kami boleh mengimani arti kelahiran-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat pernikahan kudus anak dan putrimu dari gerejamu ini Bapa. Engkau mempersatukan mereka Tuhan pada tanggal 19 Desember hari Sabtu yang akan datang, yang disampaikan oleh hamba-Mu Amang Pendeta kami, perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk memberikan berkat yang kudus buat keluarga yang baru dibentuk Bapa. Kami mohon Tuhan di dalam acara tersebut Bapa hadir untuk memimpin dari awal pertengahan hingga akhir acara pernikahan tersebut Bapa. Berikan Bapa buat seluruh yang kami undang pada tanggal 19 Desember ini Tuhan, tambahkan kepada kami kesehatan Tuhan, terutama juga buat cuaca yang cerah supaya boleh terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan ibadah kami ini, dari akhirnya nanti Tuhan kami dapat membawa firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Amang Pendeta kami Tuhan, untuk menguatkan iman rohani kami Tuhan. Janganlah Tuhan firman-Mu itu sekedar kami dengar dan tidak kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan, kemampuan buat kami agar kami dapat melakukannya di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, dan kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan apa yang Bapa kehendaki dari kami di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu Bapa. Bapa yang baik, inilah doa permohonan kami Bapa. Kami terlebih dahulu Tuhan mengingat akan dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan, yang kami sengaja baik tidak kami sengaja, kepada teman kami, sesama kami, terlebih di hadapan-Mu Bapa. Kami mohon ampunkan segala dosa pelanggaran kami Bapa, supaya kami boleh kudus di hadapan-Mu dan kami boleh layak disebut menjadi anak-anak-Mu Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kehendak Bapa jadilah pada kami. Amin.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara dan memberkati hatimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 dengan tema Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam di rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamakannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuh. Juga diberitahukan Tuhan kepadaku, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahtanya, kerajaannya untuk selama-lamanya.
Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemanggilan, pemilihan, dan penetapan Daud menjadi raja atas Israel bukanlah atas kehendak Israel, bukan pula karena kehendak keluarga daripada Daud, atau bukan karena kehendak dan niat daripada Daud. Tapi dikatakan itu semua adalah atas inisiatif dan kehendak Tuhan. Daud menerima panggilan, pilihan, dan penetapan dari Tuhan, dikatakan dengan urapan yang dilakukan oleh Samuel. Sejak Daud diurapi, dalam hal ini dikatakan sejak itu jugalah kuasa Tuhan berkuasa di dalam kehidupannya. Dan dikatakan lagi bahwa Daud memungsikan panggilan, pemilihan, dan penetapan Tuhan itu dengan setia, dengan taat, dengan tunduk, dan mengagungkan Tuhan. Bahkan Daud begitu sadar dan tahu betul di dalam kehidupannya, Tuhanlah yang menegakkan dia sebagai Raja Israel. Bahkan Tuhan yang mengangkat martabat pemerintahannya. Dikatakan itu terjadi oleh karena Israel umatnya. Itu dikatakan dengan jelas di 2 Samuel 5 ayat 12. Jadi kehidupan Daud itu bisa digambarkan dengan 3 kata saja: terpanggil, terpilih, terpakai. Di saat ini, di zaman ini, banyak orang terpilih, terpanggil, tapi nggak terpakai. Mengapa? Tidak taat, tidak setia, tidak tunduk kepada Tuhan. Tapi dikatakan Daud itu terpanggil, terpilih, terpakai. Jika kita ditanya pada saat ini, satu persatu Bapak dan Ibu, saudara-saudari ataupun penatua di tengah-tengah gereja ini ataupun pelayan, coba dulu kita renungkan, apakah kita terpanggil, terpilih, terpakai, atau terpanggil, terpilih, tak terpakai? Ini harus kita putuskan, supaya dengan demikian kita dapat melihat kuasa dan kemurahan Tuhan. Bukan hanya itu dikatakan, tapi Daud adalah pribadi yang diberikan Tuhan kemenangan atas segala musuhnya. Bahkan dia mendapat dan dapat merebut dan menguasai Yerusalem, dan dikatakan itu semua adalah karena kuasa dan kemurahan Tuhan. Tuhan melakukan segala yang ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan hidup Daud berkenan kepada Tuhan. Dan ketika Daud
tinggal dan menetap di Yerusalem, dikatakan Daud begitu sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Hal itu nyata dikatakan ketika Daud membawa masuk tabut Allah ke Yerusalem. Tabut Allah itu adalah kedua loh batu atau hukum Taurat yang diterima oleh Musa. Israel percaya dan yakin bahwa ketika tabut Allah berada di Yerusalem yang ada di kemah, dikatakan berarti Tuhan hadir. Tuhan bersama-sama dengan umatnya, dengan Daud di dalam kerajaannya. Dan dikatakan di situ jugalah Daud memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, mempermuliakan Tuhan dengan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan serta memberkati umat Tuhan. Jadi bisa dikatakan pada saat ini Daud menjadikan Tuhan menjadi pusat dan sentral kehidupannya di dalam menjalankan kerajaannya atas Israel. Satu hal lagi kita lihat bagaimana Daud dalam mengutamakan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dikatakan Daud memiliki kerinduan yang kuat untuk membangun rumah Allah. Daud memiliki perasaan yang kurang nyaman. Dia tinggal di dalam istana, di rumah yang dibuat dari kayu waras, sementara tabut Allah tinggal di dalam kemah. Biarpun memang akhirnya Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun baitnya, tapi dikatakan akan dibangun dan diteruskan oleh keturunannya, dan hal itu diwujud nyatakan oleh anaknya Salomo. Jadi dengan keteguhan dan kesungguhan Daud kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan menyatakan kehendaknya, kasihnya, kemurahannya, dan berjanji akan memberkati Daud dan mengokohkan kerajaannya sampai kepada keturunannya. Itulah janji Tuhan bagi Daud, janji Tuhan bagi umatnya, janji Tuhan bagi orang-orang percaya juga di zaman ini. Dikatakan bahwa Tuhan akan menganugerahkan, memberikan kekuasaan yang kokoh, kerajaan yang kokoh bagi orang-orang percaya. Demikian juga halnya pada saat ini ketika para pelayan dipanggil Tuhan, ketika umat Tuhan dipanggil oleh Tuhan, dan ketika Tuhan menetapkan orang-orang percaya menjadi umatnya, itu harus kita akui dan harus kita pahami. Itu terjadi bukan karena kehebatan, kebolehan dan kehendak kita, tapi dikatakan oleh karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, engkau adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, dan sudah dikuduskan supaya engkau memberitakan kebesaran Allah yang telah memanggil engkau dari kegelapan masuk kepada terangnya Allah. Bahkan dikatakan bahwa keselamatan itu, janji kekal itu dapat kita peroleh bukan karena kekuatan, kebolehan, kehebatan kita, tapi itu karena kasih karunia Allah oleh iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi janji kekekalan dan kekokohan itu menjadi milik kita,
menjadi milik orang percaya, menjadi milik Bapak, Ibu, dan juga saya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam tema hari ini, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Inilah penantian kita. Inilah yang kita nantikan di dalam iman bagi orang-orang percaya. Nantikanlah Tuhan sampai Maranatha. Melalui firman Tuhan saat ini ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya dapat mengalami dan menikmati kerajaan Mesias yang kokoh untuk selama-lamanya, supaya dapat menerima kehidupan yang kekal dan selamanya. Pertama dikatakan, percaya bahwa Tuhan yang mendirikan dan mengokohkan kerajaannya. Percaya bahwa Tuhan yang mendirikan dan yang mengokohkan kerajaannya. Dikatakan Daud tidak lagi melihat janji dan kemurahan Tuhan yang akan mengokohkan dan mendirikan kerajaannya melalui keturunannya. Tetapi dikatakan Daud begitu percaya, begitu yakin hal itu akan terjadi. Dan memang itu dinyatakan dan sudah dimulai dan sudah diwujud nyatakan, yaitu oleh Salomo, anak Daud yang luar biasa, yang dikatakan tidak ada tandingannya di dunia ini. Dan kemudian kekokohan dan keteguhan kerajaan Daud yang kekal dan abadi itu menjadi kekal dan menjadi kekekalan yang disebut dengan tunas Daud yang telah tergenapi di dalam Yesus Kristus yang telah lahir di dunia ini untuk memberikan kekekalan bagi orang-orang percaya. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Mesias itulah Yesus Kristus yang kekal. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah yang menjadi milik orang-orang percaya dan keturunannya. Inilah menjadi milik Bapa dan Ibu dan juga saya dan juga keturunan kita, yaitu memperoleh kekekalan di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua dikatakan supaya kita dapat mengalami dan menikmati kekekalan yang dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dikatakan percaya bahwa Tuhan adalah Bapa bagi umatnya dan juga orang-orang percaya. Inilah sebenarnya keistimewaan dan kekhususan daripada kita orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dikatakan Tuhan itu adalah Bapa bagi kita. Tuhan itu adalah Bapa yang kekal bagi kita. Jadi jika Bapa itu adalah kekal, maka setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami kekal dan kekekalan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Bapa yang kita sembah di dalam Yesus Kristus dikatakan seperti seorang Bapa yang mau mengajar, yang mau melatih, yang mau menegur, bahkan yang mau merotan anaknya. Hal itu dapat kita lihat dalam kehidupan umat Tuhan. Israel dikalahkan oleh dunia ini, mengalami kegagalan, bahkan Tuhan membuang mereka.
Jadi pada saat ini perlu kita menyadari jika kita adalah anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan, ingatlah Tuhan kadang-kala akan menghukum kita. Tuhan kadang-kadang akan mengingatkan kita. Bahkan Tuhan kadang-kadang akan mengizinkan kita mengalami kekalahan, kegagalan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan mungkin kita akan terbuang dari hadapannya. Mengapa? Dikatakan karena kita adalah anak-anaknya. Sama itu seperti kita orang tua. Jikapun kita begitu marah dengan anak kita rotan anak kita bentak dia, bahkan kita marah-marahi dia. Tapi tidak berapa lama lagi kasih kita itu akan kembali ketika dia datang kepada kita. Ketika kita memandang dia di dalam kasih dan kemurahan kita sebagai anak terhadap anak-anak kita. Demikianlah sebenarnya Allah itu terhadap kita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang ketiga dikatakan percaya bahwa kasih setia Tuhan itu kekal. Inilah hal yang ketiga. Syarat untuk dapat memiliki, menikmati kekekalan yang dari Allah di dalam Yesus Kristus dikatakan percaya bahwa kasih setia Tuhan itu kekal. Dan dikatakan pada saat ini ketika kita percaya, ketika kita menerima, ketika kita mengakui kasih Allah yang agung di tengah-tengah dunia ini, di dalam Yesus Kristus yang telah menebus, mengampuni orang-orang percaya, sehingga berhak untuk memiliki hidup yang kekal. Hanya dengan kasih setia Tuhan di dalam Yesus Kristus, orang-orang percaya dapat mengalami kekekalan hingga selamanya. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, kebolehan dan yang kita miliki, tetapi dikatakan itu adalah anugerah Allah di dalam kasih-Nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia sudah sudah diselamatkan, sudah memperoleh kehidupan yang kekal, sudah mengalami kuasa kemurahan Tuhan, tapi masih sombong, masih melakukan kejahatan, masih melakukan tipu, masih melakukan ini, masih melakukan kejahatan dalam kehidupannya, kira-kira itu anak siapa itu? Anak Tuhan atau anak yang lain? Saat ini dikatakan sungguh-sungguh orang yang sudah hidup dalam kasih karunia, kekekalan itu dikatakan tidak pernah menjadi sombong, tidak pernah menjadi angkuh, tidak pernah menjadi orang yang menonjolkan kehidupannya. Karena jikapun kita diselamatkan, kita diampuni, bahkan kita menerima anugerah itu, dikatakan pada saat ini itu semata-mata adalah karena kasih setia Tuhan kepada umat-Nya, kasih setia Tuhan kepada orang-orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di minggu Apen yang keempat ini atau Apen yang terakhir, kita dipanggil agar senantiasa setia menantikan janji Tuhan untuk menjemput orang-orang percaya pada hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Penantian orang-orang percaya adalah penantian yang kokoh, penantian yang kekal, dan penantian yang abadi, yaitu Mesias. Penantian itu tidak dapat diukur dengan istilah kronos atau kronologis, atau dihitung dengan hari, minggu, bulan, dan tahun, tapi dihitung dengan
waktu Tuhan yang disebut dengan Kairos. Dia telah lahir 2020 tahun yang lalu dalam rupa manusia. Itulah Yesus yang akan kita rayakan kelahirannya. Itulah yang menebus, itulah yang mengampuni. Bahkan dikatakan dialah yang memberikan jaminan bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan sekarang Yesus dikatakan sedang berada di surga untuk menyediakan tempat bagi Bapa, Ibu, dan juga kepada saya. Dan dikatakan bahwa Dia akan datang. Dia akan menjemput kita. Kerajaannya kokoh selamanya. Kerajaannya abadi. Mengapa? Karena dikatakan itu adalah janjinya. Itu adalah kehendaknya. Kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Dan kerajaannya kekal dan abadi. Sudah dikatakan biarpun langit bumi, laut dan segala isinya berlalu dan lenyap, tapi Tuhan itu kekal selamanya. Itulah sebabnya dinyatakan dengan tegas pada tema Minggu Advent yang keempat ini, dikatakan sambutlah, nantikanlah, terimalah kerajaan yang kekal dari Allah dalam Yesus Kristus. Itulah kehidupan, itulah keselamatan, dan itulah yang menjadi bagian kita, milik kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Biarlah pada saat ini dengan kesungguhan, dengan kesetiaan dan ketaatan, mari kita menantikan kerajaan Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itulah kehidupan dan itulah keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang kami sembah dan kami agungkan dan yang kami muliakan. Tuhan yang telah menyatakan kasih dan kemurahan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh yakin dan percaya pada saat ini Tuhan, bahwa dunia ini bukan lagi menjadi tujuan kami. Keindahan dunia ini bukan lagi menjadi akhir daripada segala-galanya. Tapi dikatakan bahwa kasih kemurahan Allah dalam Yesus Kristus adalah kerajaan yang kekal, kehidupan yang kekal, hidup yang abadi. Itulah yang menjadi milik kami. Itulah yang menjadi anugerah bagi kami. Dan biarlah kami Tuhan pada saat ini dihidupi dengan kesetiaan dan ketaatan. Sama seperti Daud Tuhan, sehingga dapat mengalami dan melihat segala kasih dan kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surah untuk raja damai.
Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan kita tertulis di dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunajarkan akan kubayar, keselamatan dari Tuhan. Amin. Mari kita memberi persembahan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera, terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Salam.